cerita masalah. Saya masih ingat betul bahwa ketika saya SMA kelas 1 itu, saya waktu itu mau ujian semester gitu ya. Waktu itu bapak saya itu sedang sakit. Nah, sedang sakit. Jadi hari Minggu waktu itu ujian. Kan kalau dulu kan sebelum semester kita ada libur, kalau nggak salah libur 5 hari gitu. Di hari Minggu saya ada sedikit konflik dengan bapak saya. Saya mendapat apalah teguran fisik lah, kayak dulu mungkin dipukul lah itu, saya masih teringat sekali itu. Tapi waktu itu setelah saya tahu, saya yang salah itu saya waktu itu. Oke, jadi setelah ada konflik sore itu kan, saya sok-sok sebagai anak-anak yang ngerasa anak yang nggak salah itu, saya mendiamkan orang tua saya. Ini pelajaran buat kalian, mendiamkan orang tua saya. Nah praktis di hari Seninnya, kan saya harus sekolah ini. Itu adalah ujian pertama. Ujiannya itu geografi. Saya masih ingat sekali itu. Nah pas saya udah siap mandi. Kalau zaman dulu saya 6:30 itu harus sudah berangkat waktu kelas 1 naik bis ya. Bisnya ada bus PPRI, ada Murni dan lain-lain lah gitu. Jadi waktu itu sudah jam 6:30, tapi saya nggak berangkat ke sekolah karena saya nggak punya uang gitu. Jadi bapak saya bilang sama ibu saya bilangin, loh dia kok nggak sekolah? Kan dia hari ini ujian gitu. Bilang ibu saya waktu itu, nggak usah sekolah lah, bandel saja kok. Saya jadi makin sedih saya. Aduh ternyata saya dianggap bandel waktu itu. Saya udah ngerasa bahwa udahlah saya nggak usah sekolah aja gitu. Tapi orang tua bapak saya bilang bahwa kasih uang nanti terlambat dia. Ini saya dikasih uangnya, saya jadi malu hati, waktu itu saya malu hati. Ternyata saya nggak membayangkan mereka tidak seperti itu kan gitu. Saya sampai sekolah tuh sudah hampir 15 menit lagi jam pertama ujian tuh selesai. Saya masih ingat karena saya mungkin waktu itu terbilang murid yang lumayan bagus ya menurut saya gitu ya. Saya dikasih masuk oleh guru saya ikut ujian, alhamdulillah selesai. Oke, itu masih teringat saya itu. Nah kebetulan pas bagi rapot di semester 1 itu kan masih ingat saya dibagi rapot tanggal 22 Desember 1980. Kamu belum lahir waktu itu kan? Nah waktu saya terima rapot, saya kan waktu itu dapat ranking 1 untuk seluruh kelas 1 di SMA kami itu ada 8 kelas waktu itu. Jadi bilang bapak saya, oh ini bagus ini rapotnya, ditandatanganinya gitu kan. Tapi 3 hari setelah itu bapak saya nggak ada. Jadi ini saya berharap bahwa perjalanan hidup itu memang kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan seperti cerita itu. Tapi kalau kita ingat kisahnya karena memang yang salah itu adalah kita, ya kita anggap aja itu memang ya kita nyesel akhirnya karena kita tidak bisa minta maaf gitu. Beliau sudah berangkat gitu dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi dari situlah bahwa hidup itu tidak mulus seperti yang kita bayangkan. Itu permasalahan yang menurut saya sampai sekarang saya masih teringat gitu. Saya ingin berharap kepada anak-anak muda dimanapun berada, nggak usahlah berkonflik sama orang tua. Salah apapun tetap orang tua, tapi itu menjadi pelajaran yang mahal. Kemudian pelajaran mahal berikutnya adalah ketika saya saya sudah tamat SMA, terus saya kan waktu itu ikut audisi di sebuah televisi milik Republik Indonesia. Saya ngisi menjadi pemusik ya. Waktu itu ngisi namanya vokalis ya. Tahun 85. Belum lahir kan? Belum. 85. Karena saya waktu itu kalah testing di sebuah perusahaan BUMN dekat televisi Republik Indonesia di Jalan Butulijo. Saya itu jalan kaki dari situ. Waktu itu saya kalahnya itu di tes psikologi. Saya sudah tahap ke berapa itu ya? Ke-5 dari 5.000 sampai tinggal 40 terakhir untuk dikirim ke Bandung, saya kalah di situ. Jadi saya sangat sedih waktu itu karena waktu saya diantar oleh abang saya
abang saya kebetulan udah nggak ada Al-Fatihah. Kami naik sepeda motor, itu jalannya itu berlawanan arah. Sampai kayak abang saya bilang, kita jalan kaki aja, nanti supaya nggak ditangkap polisi gitu kan. Itu pelajaran yang mahal. Jadi sampai audisi kita ikut testing wajah baru namanya dulu itu, saya testing. Begitu saya ada testing, saya langsung ikut babak berikutnya. Nanti datang lagi ya, 2 minggu testing, saya datang lagi. Nah waktu saya luluslah menjadi vokalis untuk acara wajah baru yang berlangsung di televisi RI, zaman nggak enak waktu itu gitu ya. Setelah itu saya ngisi musik di televisi sebulan sekali, durasinya paling 15 menit dengan diisi oleh anak-anak muda, itu ada 3 orang gitu. Nah pelajaran mahalnya gini, bahwa ternyata untuk mengisi musik yang zaman itu memang berat gitu ya, ternyata itu banyak pengorbanan dan banyak latihannya. Karena kebetulan yang saya ceritakan di awal tadi bahwa ahli orator di Amerika itu latihan untuk menghilangkan kegagapannya adalah dengan bagaimana supaya kita tumbuh confident. Kita tidak boleh ada merasa inferiority, tidak boleh merasa ada kecil. Biarlah kecil itu milik kita, tapi kita harus merasa yakin bahwa Yang Maha Kuasa itu bisa memberikan dukungan apa saja yang tak pernah kita bayangkan nilainya itu. Oke, saya ngisi musik di televisi, bla 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 bla, sehingga suatu saat saya pun akhirnya ngisi audisi untuk sebuah radio penyiaran di Medan. Dari sekian orang, saya luluslah menjadi presenter radio. Setelah 10 tahun persis saya menjalani latihan dicontohkan dari clipping yang saya dapat itu. Sehingga dari situ menganggap bahwa perjalanan hidup ini kadang-kadang memang memerlukan kegigihan yang luar biasa.